Jan, Jan apa yang suka mengecewakan? Janji mana itu? Salah. Apa tuh? Janji pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel kami ya. Pada kesempatan kali ini kita akan berstand up lagi ya. Dan kali ini kita akan menampilkan komika yang suka main di pinggir jurang. Tidak lain dan tidak bukan, kita langsung panggil saja Acul. Hai, gimana kabarnya? Baik. Sehat tapi ya? Sehat. Gimana katanya udah lunasi tukang acara? Waduh. Lagi di jalan. Ya udah, selamat menempuh hidup baru. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Balik lagi sama aku. Namaku Pacul. Mata aku sipit ya. Ya, mata aku sipit. Gak, gue tuh kadang suka mikir kayak gini, aneh gitu. Tiap gue kemana-mana tuh orang-orang suka pada nanyain gitu, karena mata gue sipit gitu. Kayak misalkan, koh kemana kok? Kadang suka geli gitu, anjir, kok bisa-bisanya dia nanya kayak gitu. Gue tuh kadang suka bingung gitu, kayak gimana sih buat yakinin mereka gitu. Kalau gue itu orang Indonesia asli, soalnya mereka tuh suka mikir kayak lu tuh dari Cina ya, lu dari Tiongkok ya, Taipei, Hong Kong. Kagok anjir Jackie Chan aja gitu. Kadang gue suka bingung gitu buat nyakinin mereka tuh bahwa gue orang Indonesia tuh kayak gimana. Apakah gue harus korupsi dulu gitu biar nggak soalnya kan itu kultur di negara kita kan kayak gitu, bangsa kita kayak gitu. Oke, seperti yang gue bilang di stand up sebelumnya bahwa gue tuh mahasiswa dan gue gak pakai kostum itu lagi karena gatal ya. Gatal. Oke, gue mahasiswa. Gue sarjana yang mungkin tahun depan lah lulus gitu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang wisudawan itu kan setiap dia lulus, dia pasti ya lulus gitu. Ya lulus gitu. Kita akan ditempuhkan dengan satu keadaan di mana kita hidup di luar kampus gitu. Kita mulai memikirin pekerjaan, kita mulai mikirin bagaimana cara survive gitu. Dan kita mikirin banyak hal lah gitu kayak gitu. Nah, yang gue kadang pikirin itu gini, setelah gue lulus itu gue mau ngapain gitu. Gue gak tahu apakah menjadi YouTuber gitu atau jadi siapa gitu. Nah kadang gini, gue suka terbesit gitu dalam pikiran gue gitu. Kalau misalkan gue lulus, kayaknya gue bakal jadi anggota aja deh gitu. Anggota partai gitu. Ya soalnya itu mungkin nggak terlalu ngantri ya. Soalnya gini, setiap kita lulus itu kita bingung gitu buat nyari kerja di mana-mana. Kita harus ngelamar ke sana ke sini, ke perusahaan kah, ke pabrik kah, atau bahkan ke apa gitu kan suka ada gitu. Nah, dalam hal ini kita sebagai masyarakat biasa itu nggak punya power apapun gitu. Kita nggak punya power apapun gitu. Enak kalau misalkan kita punya duit, kita punya backingan gitu. Ya kita tinggal COD aja gitu. Ya cuman orang dalam gitu. Kita gak usah ngantri-ngantri lah, itu langsung auto in di sana gitu kan. Enak banget gitu. Nah, ngomongin di Indonesia ini kan sangat unik gitu ya. Berbagai banyak hal itu suka ada, mulai dari kebudayaannya, terus keindahannya, keanekaragamannya gitu. Ada yang suka bunuh diri gitu kan. Ya itu maksudnya bunuh diri, ini laler bunuh diri ke kopi gitu. Ke kopi. Nah gue tuh suka kesel gitu sama orang-orang Indonesia tuh. Rakyat Indonesia tuh jengkelin gitu. Mereka tuh kadang suka gini, suka ngeremehin kinerja pemerintah gitu. Gimana tuh ngeremehinnya? Ya mereka suka ngeremehin gitu, kayak misalkan ini pemerintah bikin kebijakan gak mikir banget kok, langsung ketuk palu aja gitu, kayak bla bla bla. Ketok magic ya. Coba kalau ketuk magic gitu kan. Ketuk magic mah tuh nah. Yang suka gitu, gue kadang suka kesel gitu sama orang-orang itu. Mereka tuh gak tahu gitu bahwa pemerintah itu kerjanya sangat maksimal. Yoi jelas. Coba bayangin sama diri kalian gitu. Mereka itu rela gitu, misalkan kalau misalkan mereka dari rantauan gitu, mereka rela dari Kalimantan gitu buat ke pusat, ke Jakarta gitu, sebagai anggota DPR misalkan, atau sebagai menteri apa gitu, atau staf kementerian apa gitu kan,
Mereka tuh bela-belain gitu jauh dari keluarga, dari jauh tanah kelahiran gitu. Jauh dari tanah kelahiran maksud saya ya. Buat memajukan dan ngomongin perihal kenegaraan gitu. Wih, perihal kenegaraan atau perihal keuangan? Enggak, itu buat kemajuan negara gitu. Nah, kita tuh suka kadang ngeremehin mereka gitu. Kayak ngapain sih gini rapat-rapat doang ngabisin anggaran negara aja, APBD ini tuh kemana aja sih selama ini gitu kan. Itu ya itu maksudnya ya. Jadi gue kadang kesel gitu. Enggak, gue ada di pihak pemerintah kok, santai aja gitu. Kan orang partai. Yoi, jelas orang partai Goldar. Goldar. Nah, jadi gini. Ya gue kesel gitu kayak mereka, kita tuh suka kadang ngeremehin kinerja mereka gitu. Coba bayangin lah gitu, mereka buang waktu cuman buat ngobrolin perihal negara. Dia suka apa ya, kadang anggota kementerian atau anggota DPR itu nonton TV tuh gak bisa di rumah gitu, gak bisa sama keluarga, nonton video. Apaan tuh? Iya, nonton Kebaya Merah juga kan bela-belain gitu, harus di sana gitu kan, gak bisa di rumah gitu. Kalau jajan juga kan suka jajan di Jakarta gitu kan, gak jajan di mana. Jajan apaan tuh? Jajan ini Cilung gitu kan. Bakso, kerak telur, kresek. Nah, kayak gitu. Itulah maksud gua, kasihan gitu. Kita harus mengerti gitu anggota DPR hari ini. Nah, sekarang berhubung lagi viral, orang-orang Indonesia itu lagi ngomongin RKUHP gitu. Rancangan kitab undang-undang hukum dan pidana gitu. Ih, gila. Banyak yang ngomongin lah, kontroversi. Kadang ini ada yang ngomong ini pasal karet nih gak berguna gitu. Mereka tuh gak tahu gitu. KUHP itu diciptakan untuk memajukan negara. Contohnya seperti ini. Saya membawa kitabnya langsung. Anjay. Mau lihat ya? Mau dong. Kitab KUHP. Bisa aja lu kelak telur. Misalkan gini. Yang sekarang ramai itu dibicarakan terkait pasal-pasal yang karet gitu, yang cenderung merugikan masyarakat, cenderung mengagitasi satu keluarga, cenderung mengeksploitasi rumah tangga seseorang gitu. Misalkan seperti ini, yang dikatakan dalam RKUHP, Undang-Undang RKUHP pasal 265A, redaksinya kayak gini: ganggu tetangga didenda 10 juta gitu. Mengganggu atau membuat kebisingan di satu rumah itu dan mengganggu tetangga itu didenda 10 juta. Ngeri. Banyak yang komplain lah masalah pasal ini gitu. Padahal tujuannya bagus loh men. Lo bayangin aja lah, sekarang kita lagi stand up, kita deket tetangga gitu, berisik gitu. Ya itu kan mengganggu, maka dari itu kita selesai aja. Ya 10 juta. Gak, ini tuh kadang kita itu sebagai masyarakat gak ngeh gitu bahwa ini tuh tujuannya sangat mulia gitu, buat menjaga ketentraman masyarakat madani di Indonesia gitu. Nah, masyarakat tuh gak ngeh ke sana gitu. Terus ada lagi nih, pasal 218 ayat 1. Kritik ke presiden akan dibuih selama 3 tahun. Aduh, Gila. Kenapa sih harus mengkritik presiden gitu? Kan presiden itu adalah pimpinan negara, representasi negara Indonesia di kancah dunia gitu. Dia itu harus ada punya marwah gitu, ketokohannya itu harus dijaga gitu, nggak boleh sampai dijatuhkan. Makanya jangan dikritik, ini tujuannya mulia dong, buat ngejaga presiden. Gila, masyarakat tuh aneh, malah komplain misalnya. Terus ada lagi nih, pasal 603 tentang hukuman koruptor 2 tahun atau 20 tahun. Nah itu keputusannya, yang asalnya itu 4 tahun, jadi sekarang dikurangi menjadi 2 tahun. Gila, kalau misalkan kita mikir secara visioner ya, kalau gak ada koruptor, gimana cara ngobrolin, mengelola anggaran negara? Justru bagus. Kalau misalkan dikurangin, berarti koruptor itu akan keluar gitu. Dia bisa ngobrolin lagi negara. Mereka itu adalah korban dari jatuh. Intinya korupsi itu baik. Intinya korupsi itu baik. Koruptor itu orang-orang yang baik. Mereka itu orang-orang yang rela jauh dari orang tuanya, dari istrinya, anaknya, pembantunya gitu, dan kesetnya gitu, dan banyak hal gitu. Enggak, ini saya lagi ada di pihak pemerintah, santai aja. Apaan sih rakyat Indonesia? Oke, terus yang terakhir nih ada ayat 188 ayat 1.
berhubung saya mahasiswa, redaksi yang dituliskan dalam pasal 188 ayat 1 ini itu ngomongin terkait dengan menyebarkan Marxisme, Leninisme, komunisme itu akan dipenjara selama 4 tahun. Gila, itu kajian-kajian yang sangat sesat. Itu kajian-kajian yang Apaan tuh? itu kajian-kajian yang sangat bertolak belakang dengan ideologi negara kita Pancasila gitu. Kalau misalkan kita kaji, itu justru akan menjatuhkan identitas negara kita gitu. Harusnya kita bersyukur dengan munculnya pasal 188 ini, ayat 1 ini, kita justru lebih harus cinta Indonesia dong, harus banyak memakai teori-teori dari orang Indonesia. Kita harus menunggu orang-orang yang bikin teori baru dari Indonesia gitu. Gak perlu lah pakai orang-orang lain gitu. Gak penting gitu. Dia bukan orang Indonesia. Gak nguntungin juga buat Indonesia. Apa sih yang bikin negara kita maju dari orang lain? Gak kan? Ya. Iya. Belanda itu gak ada gunanya juga kalau misalkan ngejajah gitu. Ya itu sih. Porbodan juga sebetulnya itu dari Indonesia juga kan. Bahasa Indonesia juga murni. Bahasa Melayu itu asli Indonesia gitu. Nah itu aja sih kayaknya yang aku sampein. Terus satu lagi mungkin saran buat berhubung sekarang menuju ke Pilpres yang serentak. Kalau bisa sih pemerintahnya dari netizen Indonesia ya. Oh, ya harus. Kenapa Iya. tuh? Sederhana aja karena karena netizen itu lebih gercep aja sih. Link bokep suka cepet gitu kan. Ya, kasus pelecehan suka cepet, kasus pembulian, premanisme, bahkan kasus-kasus artis juga kan suka cepet tuh. Ya. Iya, karena gak kayak pemerintah sekarang gitu, gak gercep gitu. Itu sih. Itu aja sih paling. Semoga saya masih selamat. Aman, insya Allah. Ya, jangan tonton ya. Terima kasih. Saya Pacul. Mantap.